Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak pamit, ya. Halo guysku, kembali lagi bersama Bang Tusa Update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan perjalanan investasi dan tradingnya berjalan sesuai harapan, dan mudah-mudahan portofolionya tetap sehat ya teman-teman di tengah IHSG yang beberapa hari ini sering sakit-sakitan, sering merah guys ya. Oke guys, kali ini Bursa Efek Indonesia kedatangan tamu baru lagi ya teman-teman, sebuah perusahaan yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia di bulan November 2023 ya teman-teman. Kali ini di antrian IPO kita kedatangan PT IKA Parmindo Putramas Tbk dengan kode saham IKPM. Sektornya ada di healthcare, kemudian periode book building ada di tanggal 23 sampai 30 Oktober 2023. Rentang harga penawaran ada di 160 sampai 180 rupiah per lembar saham. Dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 3.369.325 lot. Nah, kita akan bahas dan mengupas prospektus si IKPM ya teman-teman. Dari segi underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi, dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke pembahasan prospektus teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun Bang Tusa Update ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan pembahasan saham IPO terbaru dan informasi seputar pasar saham. Seperti itu guys. Dan seperti biasa ya teman-teman, disclaimer, video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya akan ikut meramaikan IPO-nya si IKPM atau tidak. Tidak ada ajakan atau paksaan untuk membeli saham IPO tertentu. Semua data yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Seperti itu guys. Seperti pepatah mengatakan ya guys ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu dengan si IKPM ya. Siapa tahu setelah perkenalan ini kita jadi sayang untuk menjual sahamnya. Oke guys ya, berawal dari bisnis apotik, PT IKA Parmindo Putramas mulai beroperasi pada tanggal 18 Mei 1978 teman-teman ya. Jadi sudah cukup lama ini beroperasi di Indonesia teman-teman ya. Dan saya juga belum lahir nih teman-teman, tahun 1978. Dengan pembukaan pabrik utama di kawasan Pulau Gadung di atas lahan seluas 11.700 meter persegi. Pada saat ini pabrik telah dikembangkan dan terdiri dari bagian produksi, laboratorium riset dan pengembangan, kemudian bagian kontrol quality, kemudian pergudangan dan kantor pusat untuk departemen marketing dan ekspor. Didukung oleh standarisasi fasilitas produksi CPOB untuk kelas steril, farma, OT, PKRT cair, dan kosmetik teman-teman ya, yang telah mendapatkan sertifikasi dari Good Manufacturing Practice dari BP POM, dibantu dengan sistem teknologi SAP untuk memastikan setiap produk yang diproduksi untuk penjualan perseroan maupun yang diproduksi untuk pihak ketiga itu memenuhi standar kualitas untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Pada tahun 2016, Perseroan membuka pabrik keduanya di Jawa Barat di atas tanah seluas 25.000 meter persegi yang dibangun untuk menunjang pengembangan produk-produk botol susu dan perawatan bayi, yaitu Baby Hooky. Seperti itu guys ya. Kemudian keberhasilan Perseroan itu berasal dari kemampuannya untuk menyediakan produk kepada masyarakat di berbagai generasi guys. Setiap divisi dari Perseroan memiliki produk utama dengan fokus konsumen yang berbeda. Nah, dari divisi farmasi itu memiliki obat resep dan vitamin untuk pasien mulai dari anak-anak sampai dengan usia lanjut. Kemudian untuk divisi perawatan rambut dan bayi, Perseroan menyediakan produk dengan merek-merek yang dikenal oleh kaum milenial teman-teman ya. Perseroan akan terus mengembangkan portofolio produk-produknya, meyakinkan merek-merek Perseroan akan dikenal dan dipercaya tidak hanya oleh generasi pada saat ini, tetapi juga seluruh generasi penerusnya. Seperti itu guys. Nah, ini perkenalan singkat dulu ya dari si IKPM teman-teman ya. Nah, kira-kira menarik apa tidak ya IPO dari si IKPM ini? Kita akan langsung meluncur ke dalam halaman prospektus dari si IKPM.
Oke guys, ini adalah prospektus awal dari IKPM ya, IK Parmindo Putra Mas Tbk teman-teman ya. Kita akan langsung saja membahas prospektus dari IKPM teman-teman. Kita bahas dari segi underwriter dulu teman-teman ya. Yang menjadi underwriter dalam IPO-nya IKPM ini adalah OCBC Sekuritas dengan kode broker TP teman-teman ya. Nah kalau kita lihat secara historical atau track record, si OCBC ini baru mengawal 2 saham IPO ya teman-teman. Jadi dia ini bisa dibilang cukup jarang mengawal saham IPO. Tetapi sekalinya mengawal saham IPO, dia join dengan beberapa sekuritas. Nah yang terakhir banget yang masih baru saja listing dan masih hangat-hangat diperbincangkan teman-teman ya, OCBC mengawal saham IPO Brand teman-teman. Di Brand ini dia join dengan BNI Sekuritas atau NI ya teman-teman, dan pergerakannya itu arah berjilid-jilid. Dan sampai sekarang harga saham IPO Brand itu masih jauh di atas harga IPO-nya. Seperti itu. Kemudian sebelum mengawal saham IPO Brand, dia mengawal saham IPO NCKL ya. NCKL ini juga dia join dengan beberapa sekuritas-sekuritas lain ya teman-teman. Dan untuk momen IPO Hunter harusnya juga cuan ya yang ikutan IPO-nya NCKL. Seperti itu guys ya. Nah kalau dari segi track record underwriter sendiri ya, nah si OCBC ini mungkin ini yang pertama teman-teman ya untuk underwriter tunggal seperti itu. Nah kita akan lihat nanti sepak terjangnya ketika listing ya, bagaimana si OCBC ini dalam mengawal saham IPO IKPM. Mudah-mudahan sih bisa ngasilin cuan lah ya teman-teman dari IPO-nya ini. Kemudian ini kita lihat lagi ya teman-teman, riwayat singkat, didirikan pada tahun 1978 ya. Jadi sudah cukup lama berdiri di Indonesia seperti itu guys ya. Kemudian kita lanjut, ini adalah kegiatan usaha utama teman-teman ya. Ada banyak sekali bisnis kegiatan usahanya. Kemudian ada juga kegiatan usaha penunjang ya teman-teman, yaitu menjalankan usaha pergudangan dan juga penyimpanan seperti itu. Nah kita langsung lanjut ke pembahasan mengenai keterangan ya atau struktur IPO di IKPM teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 336.932.500 lembar saham baru atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat ya. Dengan nilai nominal ada di harga Rp100 per lembar saham. Harga penawaran ada di 160 sampai 180 rupiah per lembar saham. Dengan nilai emisi IPO ada di 60.647.850.000 rupiah. Nah, untuk masa offering itu ada di tanggal 2 sampai 6 November 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2023, teman-teman. Nah, dalam IPO ini tidak ada waran ya teman-teman, tetapi ada program ESA atau kepemilikan saham ke karyawan perseroan seperti itu guys. Oke guys, kemudian kita lihat di sini ada struktur permodalan dari IKPM ya teman-teman, atau para pemegang saham dari si IKPM. Nah ini yang menjadi pengendali itu adalah PT IK Parma Intimas teman-teman ya. Kemudian disusul dengan nama-nama individual, kemudian disusul dengan masyarakat dan program ESA dari IKPM. Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan penggunaan dana IPO teman-teman ya. Jadi dana IPO IKPM setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan perseroan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama 50% digunakan untuk modal kerja perseroan ya dalam rangka mendukung pertumbuhan penambahan kapasitas produksi. Kemudian yang kedua sebesar 50% akan digunakan untuk menambah kemampuan dan memperkuat dana kas perusahaan untuk membiayai kegiatan modal kerja perseroan seperti itu. Nah ini tujuan penggunaan dananya menurut saya bagus ya teman-teman, digunakan untuk ekspansi usaha semuanya. Oke guys, kemudian kita lihat di sini adalah kinerja keuangan ya teman-teman dari si IKPM teman-teman. Nah kita lihat
dari segi penjualan teman-teman ya, terpantau stabil ya teman-teman, walaupun sempat terjadi penurunan di tahun 2021, namun per 2022 dan 2023 sekarang juga sudah mulai stabil kembali ya teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lihat dari laba bersih terpantau terus meningkat ya dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu mengalami peningkatan, dan per 2023 ini juga mengalami peningkatan teman-teman, seperti itu. Ini adalah kinerja keuangan dari si IKPM. Oke guys, kemudian kita lihat di sini adalah laporan keuangan dari si IKPM teman-teman ya. Nah, kita pantau dulu dari total asetnya teman-teman ya. Total asetnya ini terjadi penurunan ya teman-teman, tapi tidak terlalu signifikan ya penurunannya. Kita lihat di sini 2020 ada di 577 miliar. Kemudian per tahun 2023 ini ada di angka 415 miliar teman-teman ya. Nah, ini cukup mengalami penurunan ya, tapi tidak terlalu signifikan, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya adalah total liabilitas atau total hutang teman-teman ya, terpantau cukup stabil ya teman-teman. Per tahun 2020 ada di 217 miliar, kemudian per tahun 2023 ini ada di 231 miliar rupiah, seperti itu guys. Kemudian kita lihat dari segi modal atau ekuitas terpantau juga terjadi penurunan ya teman-teman, tapi tidak terlalu banyak. Tahun 2020 ada di 259 miliar, kemudian per tahun 2023 ini ada di 183 miliar rupiah, seperti itu guys. Ini adalah rasio keuangan dari IKPM. Oke guys, kemudian selanjutnya ada kebijakan dividen ya teman-teman. Jadi setelah penawaran umum perdana saham, perseroan berencana akan membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun buku dimulai dari tahun buku 2023, seperti itu guys ya. Nah, ini IPO-nya ada dividen guys, 30% dari si IKPM. Oke, kemudian kita lihat di sini adalah Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi ya teman-teman dari si IKPM. Nah, ini ada Ibu Maudy Ratnawinata ya teman-teman selaku Komisaris Utama ya, warga negara Indonesia berusia 83 tahun, dan ini juga merupakan salah satu dari pemegang saham lama IKPM, seperti itu. Kemudian ada Bapak Titanus Winata ya, warga negara Indonesia berusia 88 tahun teman-teman. Kemudian ada Bapak Susanto Lam selaku Komisaris Independen, warga negara Indonesia berusia 57 tahun. Kemudian ada Bapak Kartono selaku Direktur Utama, warga negara Indonesia berusia 56 tahun. Kemudian ada Bapak Ai Saipudin, warga negara Indonesia berusia 66 tahun selaku Direktur. Kemudian ada Ibu Eliza Arlena Winata teman-teman ya, warga negara Indonesia berusia 51 tahun menjabat sebagai direktur. Nah, kemudian ini kita lihat adalah fasilitas dari PT IKAParmindo atau IKPM ya teman-teman. Ini adalah kantor pusatnya ya di Jalan Pulau Gadung teman-teman ya. Nah, ini adalah pabrik ya atau gudang dari IKPM ya yang baru saja dibuat di kawasan Jawa Barat teman-teman, seperti itu. Oke guys, kemudian ini kita lihat adalah produk-produk dari si IKPM ya teman-teman. Nah, ini kita lihat dulu dari segi obat-obatannya teman-teman ya. Ada beberapa merek-merek yang mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman, dan mungkin produk-produknya ini yang mungkin kita sering pakai sehari-hari ya. Nah, kemudian di sini kita lihat adalah produk dari perawatan rambut ya, dan juga ada perlengkapan bayi teman-teman. Nah, ini ada merek Baby Hooky ya, dan juga ada NR untuk perawatan rambutnya, seperti itu. Ini mungkin juga sudah familiar ya, dan mungkin sudah kita pakai juga untuk anak-anak kita, seperti itu guys. Nah, kemudian ini adalah hak kelayakan intelektual dari si IKPM teman-teman ya. Jadi dia itu punya 188 merek teman-teman, dan ini saya ambil di
bagian terakhirnya ya teman-teman, karena kalau kita bahas satu persatu ini akan memakan waktu teman-teman ya. Jadi saya ambil aja poin pentingnya bahwa dia punya merek itu ada 188, ada banyak sekali ternyata teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian ini adalah beberapa penghargaan yang diraih oleh si IKPM ya teman-teman, menjadi top brand untuk produk-produknya dari si IKPM. Oke guys, kemudian ini adalah peta pemasaran ya dari si IKPM ini teman-teman ya. Jadi sudah cukup banyak tersebar di wilayah Indonesia teman-teman ya. Ada di wilayah Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua juga ada nih teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita langsung ke bagian valuasi dari si IKPM ya teman-teman. Nah untuk potensi market cap-nya itu ada di 270 miliar jika listing di harga terendah, sampai 303 miliar jika listing di harga tertinggi. Nah kemudian kita lihat dari price to sales itu ada di 0,7 kali. Kemudian kita lihat dari segi price to earning atau PER itu ada di 13,7 kali sampai 15,4 kali. Kemudian price to book value ada di 1,1 kali sampai 1,2 kali, seperti itu guys. Nah ini adalah valuasi dari si IKPM. Oke guysku, dari hasil pembahasan singkat kita mengenai prospektus IPO saham IKPM ya teman-teman, sudah ada beberapa poin-poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut IPO-nya si IKPM atau tidak. Nah yang pertama kita lihat dari segi prospek bisnis dan juga sektor usaha ya. Menurut saya IKPM ini menarik dan bagus ya teman-teman. Dan kita lihat juga bahwa IKPM ini sudah berdiri lama di Indonesia ya teman-teman, sudah melewati badai bisnis ya teman-teman, dan mampu bertahan hingga di tahun 2023 ini. Menurut saya itu sebuah prestasi tersendiri untuk si IKPM, seperti itu guys ya. Dan kita lihat juga dari segi produk ya teman-teman, IKPM ini memiliki banyak sekali produk-produk yang mungkin produk-produknya itulah yang menemani kita waktu kecil atau menemani masa kecil anak-anak kita sekarang, seperti itu guys ya. Dan menurut saya masih punya potensi untuk terus tumbuh di masa yang akan datang ya teman-teman, karena kalau kita lihat sektor kesehatan itu merupakan salah satu sektor yang penting teman-teman ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas dari segi underwriter ya teman-teman. Nah ini secara historis cukup bagus ya teman-teman dalam mengawal saham IPO teman-teman. Nah dari dua saham di 2023 yang dikawal si OCBC itu kedua-duanya memuaskan ya teman-teman untuk IPO-nya, seperti itu ya. Nah tapi di dua historical tadi si Brand dan NCKL itu OCBC bertindak sebagai underwriter gabungan ya teman-teman. Nah jika tidak ada halangan di IPO IKPM ini akan menjadi underwriter tunggal, seperti itu. Nah ini kita akan sama-sama lihat ya track recordnya apakah bagus atau tidak untuk historical IPO tunggal, seperti itu guys. Nah kemudian kita bahas dari segi penggunaan dana IPO. Menurut saya juga bagus ya teman-teman, penggunaan dana IPO-nya semuanya digunakan untuk ekspansi atau pengembangan usaha dari si IKPM, seperti itu. Nah dalam IPO ini tidak ada waran ya teman-teman, hanya induknya saja yang ditawarkan ke masyarakat. Kemudian dalam IPO ini IKPM menjanjikan dividen ya dengan rasio 30% dari laba bersih tahun 2023, seperti itu guys. Kemudian kita lihat dari segi laporan keuangan perseroan ya teman-teman, IKPM ini menurut saya masih aman Sulaiman teman-teman ya. Walaupun ada beberapa sedikit penurunan ya teman-teman, tetapi itu menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya, karena turunnya tidak terlalu signifikan. Oke guys, selanjutnya kita lihat dari valuasi harga IPO ya teman-teman. Nah secara valuasi untuk IKPM ini menurut saya murah ya teman-teman, murah secara harga dan juga murah secara valuasi, karena ada juga saham IPO yang dijual itu secara harga kita lihat murah ya, tetapi
ketika kita masukkan ke dalam valuasi itu ternyata bisa dikategorikan mahal, seperti itu ya. Nah, kalau si IKPM ini murah dari harga dan murah juga dari valuasinya, seperti itu guys ya. Nah, kalau saya pribadi sih saya akan ikut ya IPO-nya si IKPM ini teman-teman. Seperti biasa adalah memanfaatkan momen IPO untuk nambah-nambah cuan teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut order, pastikan dengan profil risiko masing-masing, dan tentu saja selalu saya ingatkan siapkan trading plan dan money management masing-masing. Seperti itu guys ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan IPO kita pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat teman-teman dan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman apakah nantinya akan ikut IPO-nya si IKPM ini atau tidak. Oke guys, terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman ya. Dan sampai bertemu kembali ke pembahasan saham IPO selanjutnya.